وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. Cari hijab syar'i dan satset, Imazan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan kita keimanan, kesehatan, dan juga berbagai macam kenikmatan yang bisa kita nikmati di dunia ini. Sholawat beserta salam tak lupa kita curah limpahkan ke panutan alam, Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampunkan dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Sahabat Qop Media Muslim, di segmen kali ini kita akan membahas tentang 8 sebab lemahnya iman. Karunia dan kenikmatan yang paling berharga dalam setiap orang adalah kenikmatan iman. Tidak bisa dibayangkan bila seseorang tanpa adanya iman atau memiliki iman yang lemah. Mungkin dunia ini akan kacau karena mereka terlena dengan tipu daya dunia yang hanya sementara. Ada cukup banyak jumlah dan jenis sebab lemahnya iman, di antaranya yang terpadu dengan beberapa ciri. Nah, berikut adalah sebab beberapa lemahnya iman seseorang yang perlu Anda ketahui. Yang pertama, menjauhi lingkungan yang sudah tercipta iklim keimanan hingga jangka waktu yang lama. Misalnya kita meninggalkan lingkungan atau teman-teman yang berjuang di jalan Allah untuk waktu yang lama karena sebuah perjalanan atau sebuah tugas. Inilah yang akan membuat iman kita mengendor. Karena jauh dari orang-orang yang selalu mengingat Allah, tentu saja hal ini menyebabkan lemahnya iman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Belumkah datang waktu bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang telah sebelumnya diturunkan Alkitab kepadanya. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasih." Quran Surat Al-Hadid ayat 16. Sahabat Muslim rahimakumullah, kemudian di poin kedua, menjauhi pelajaran dan keteladanan yang baik. Seseorang yang berguru kepada orang yang solih, maka dia bisa memadukan ilmu yang bermanfaat, amal yang soleh, dan iman yang kuat. Dia bisa berkolusi dan menyerap ilmu, akhlak, dan keutamaan gurunya. Bila dia menjauhinya hingga sekian lama, maka dia pun akan merasakan kekerasan di dalam hatinya. Kemudian di poin ketiga, tidak mau mencari ilmu syariat dan tidak mau menggali buku-buku bermanfaat yang bisa menghidupkan hati. Berbagai buku dan kitab yang bisa membangkitkan iman di dalam hati pembacanya menggerakkan benih-benih iman yang tersembunyi di dalam hatinya. Sahabat Muslim rahimakumullah, di poin keempat, keberadaan orang Muslim di tengah lingkungan yang diwarnai berbagai maksiat. Yang ini merasa bangga dengan maksiat yang dilakukannya. Yang kedua, mendendangkan lagu-lagu. Yang ketiga, mengebulkan asap rokok. Yang keempat, membentangkan majalah porno. Yang kelima, lidahnya tidak pernah berhenti mencela, mencaci, dan mengejek. Yang semuanya suka berkata begini dan begitu, menggunjing dan mengadu domba, serta menggumbar cerita-cerita yang tidak senonoh. Kemudian poin kelima, tenggelam dalam kesibukan duniawi, sehingga hati manusia menjadi hamba keduniaan tersebut. Dalam hal ini Rasulullah SAW berkata, "Cukuplah bagi salah seorang di antara kamu selagi dia di dunia, hanya seperti bekal orang yang mengadakan perjalanan." Hadis riwayat At-Tabrani. Kemudian di poin ke-6, sibuk mengurusi harta benda, istri, dan anak-anak. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai hal ini, "Ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah cobaan." Quran Surat Al-Anfal ayat 28. Di poin ke-7, berangan-angan yang serba muluk-muluk. Allah berfirman, "Biarkanlah mereka di dunia ini makan, bersenang, dan dilalaikan oleh angan-angan kosong. Maka kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatannya." Quran Surat Al-Hijr ayat 3.
Kemudian sahabat muslim rahimakumullah, di poin ke-8, berlebih-lebihan dalam masalah makan, tidur, berjaga pada waktu malam, berbicara dan bergaul. Itulah 8 poin yang menyebabkan lemahnya iman kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjadi ilmu bermanfaat dan kita bisa lebih waspada lagi terhadap lingkungan yang ada di sekitar kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.